punya naik stok, jadi saya nggak nanya tentang stok-stok itu. Iya. Hanya ke data produksinya aja. Ya nggak apa-apa sih. Ya, begitu kira-kira. Aman? Oke, semangat ya. Iya. Nanti Harus mungkin untuk selesai. bimbingan selanjutnya dihubungin aja. Biasa ya. Saya hari tanggal 28 sampai 30 kalau nggak salah ke Surabaya sih. 28 sampai 30. Oh, tapi hari Minggu, hari Kamis ya, minggu depan. Mungkin kalau kamu progresnya cepat, sebelum itu bisa sih. Misalkan hari Seninnya atau hari Selasa. Itu. Ya. Kita tunggu progresnya ya. Iya, Pak. Harus berubah. Iya. Oke. Ya, makasih ya, Pak. Ya, lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan benar jadwal saya 4A. Salah nih ya, berarti saya ubah ya. Hari Kamis itu 4B. 4A-nya kapan? Nggak tahu ya. Jangan-jangan besok lagi nih. 4A. Iya Kak, besok kalau dilihat dari mata kuliahnya. Oh, besok ya Mbak. Oke. Saya save dulu deh Saya dari tadi tuh komunikasi, makanya pas di e-learningnya pun saya sudah menyiapkan yang 4A. Coba kita lihat e-learningnya. Yang 4A malah yang udah nih. 4A. Oh, 4A nih. Ya sudah, tidak apa-apa. Saya akan langsung kasih kode enroll-nya saja. Lalu teman-teman masuk ya. Mohon maaf sekali hari ini ada asesmen kompetensi. Ya, asesmen kompetensinya kebetulan sebagian besar anak TICK, dan saya mau kasih kabar gembiranya adalah ternyata untuk asisten saya ngomongnya lagi pepetan ya. Untuk asesmen atau sertifikasi kompetensi ternyata teman-teman itu diberikan kesempatan untuk mengikuti semuanya. Ya, semuanya. Pak, kompetensi apa Pak yang diujikan? Jadi kompetensi yang diujikan kemarin itu semua mahasiswa TICK untuk SKKNI desainer grafis muda. Ya, jadi desainer grafis muda diujikan dan diujikan pada saat semester 8. Jadi teman-teman yang sekarang semester 4, nanti di semester 8 kemungkinan masih, kalau programnya masih sama ya, teman-teman akan diberikan kesempatan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi desainer grafis muda. Baik. Cukup ininya kodenya? Bisa masuk nggak? Bisa Pak. Bisa. Nah, sekarang saya juga mau masuk, dan saya sesuai dengan rencana kita pada minggu lalu, saya ingin teman-teman paparan terkait dengan kompetensi atau core kompetensi yang ada di SKKNI yang beririsan ya. Kemarin saya minta yang beririsan dengan TICK. Silahkan, saya sebutkan nama atau ada yang mau volunteer. Siapa dulu? Novana sudah? Itu Pak, kan jadinya yang sekelompok itu kan ya Pak? Ya, boleh di-share. Oh, bentar Pak. Oke. Ditunggu.
Pak, saya mau nanya boleh nggak Pak? Boleh dong, silakan. Ini cara presentasiin di SKKNI-nya tuh gimana ya Pak? Saya masih agak bingung. Kamu buka SKKNI-nya, lalu kamu shoot di bagian unit kompetensinya, dan kamu jelaskan ke saya kenapa itu menjadi highlight yang kamu anggap nyambung dengan TICK. Boleh buka SKKNI-nya atau ada ataunya nih. Atau kamu pakai PowerPoint, lalu di PowerPoint itu kamu bisa munculkan tentang unit kompetensi dan SKKNI tentang apa. Kamu bikinnya pakai apa, Han? Masih itunya Pak, PDF-nya. Masih PDF-nya ya? Belum dikompil di Illustrator-nya ya? Ya Pak, belum Pak. Sebaiknya dikompil di Illustrator, dikompil di PowerPoint, nanti SKKNI nomor berapa saja kamu bisa linkkan ke PDF-nya. Gitu. Oke Pak, makasih ya Pak. Ya? Oke, sama-sama. Oke, kalau memang belum siap, saya mau paparan materi dulu kalau gitu ya. Ya Pak, mungkin minggu depan nanti. Minggu depan ya. Oke, minggu depan kita ketemu secara offline. Ternyata tanggal berapa ya? Kamis ya? Oh ya, bisa. Pagi kan ya? Insya Allah sorenya baru saya ke Surabaya soalnya. Pagi bisa. Oke. Pak, saya boleh tanya lagi nggak Pak? Boleh. Kan saya ada yang dapat yang udah dicabut nih Pak. Itu boleh dipakai lagi nggak Pak? Yang dicabut boleh. Yang dicabut kan belum tentu udah tidak berlaku, tapi dicabut itu karena skemanya tidak diujikan atau tidak ada TUK-nya atau tidak ada MUK-nya gitu. Oke Pak. Boleh, Makasih, silakan. Pak. Ya. Bapak, saya izin nanya Pak. Boleh. Kalau misal itu cuman satu, maksudnya satu doang tuh nggak apa-apa kan Pak? Atau harus lebih dari satu? Subkompetensinya nggak harus lebih dari satu sih. Yang penting ada kompetensi yang menjadi wajib. Bidangnya Pak? Ya, bidang kompetensinya minimal sekali satu sih. Tapi kalau kita kontekstualnya adalah kenapa ini kamu merasa ini ada irisannya? Oh, karena saya tanya dulu deh. Contohnya apa? Contohnya yang kamu temukan? Enggak Pak, jadi ada kan saya ini ya yang ada yang dicabut tadi bareng sama kelompoknya Ilhan. Terus apa cuman bidang itu aja atau harus lebih dari satu? Maksudnya bidang itu kan ada yang nama SKKN-nya tuh Pak. Itu apa harus lebih dari satu apa cuma satu aja? Kalau boleh. Cukup SKKNI-nya cukup satu aja. Baik Pak. Nggak harus banyak tapi minimal ada. Harus wajib ada. Ya. Ada lagi? Bentar, saya mau kok nggak ada ya? 4P kan ya? Saya impor. Bentar ya, saya impor datanya dulu deh. Supaya materi yang saya sampaikan bisa terpenuhi. Kirain 4A loh. Ada puasa nggak ini? Puasa Pak. Puasa Pak. Lancar ya puasanya ya? Mudah-mudahan lancar lah. Alhamdulillah Pak, lancar. Udah batal berapa, Han? Belum Pak. Belum, berarti niat dong. Nanti ada batalnya. Enggak. Mau full Pak. Ya, kalau belum berarti nanti batal soalnya. Jangan ya. Malu lah. Malu sama anak SD. Anak saya TK. Tapi kalau
lihat emaknya nggak puasa diprotes. Bunda kok nggak puasa gitu, aku aja puasa katanya begitu. 21 ya. Harusnya kemarin nih, bukan pekan ini, tapi nggak apa-apa ya. Kita masuk ke dimensi mutu. Kemarin sudah kita bahas. Jadi teman-teman semuanya, perspektif terhadap kualitas itu adalah menjadi sangat penting kalau teman-teman bicara pada konteks whatever sih sebenarnya, apapun. Ya, apapun kondisinya, apapun situasinya, sebenarnya konsep mutu itu menjadi sasaran akhir. Jadi goal dari sebuah proses tentunya adalah mutu. Goal dari sebuah kegiatan adalah mutu. Pembelajaran yang baik bicaranya adalah mutu. Jadi quality itu sebenarnya adalah total dari keseluruhan karakteristik produk, jasa, kegiatan apapun yang menghasilkan kemampuan untuk memberikan kepuasan atau memenuhi kebutuhan. Itu yang disebut dengan mutu. Lah, siapa yang tidak punya kebutuhan? Makanya kan kita hidup aja kan punya kebutuhan ya. Kebutuhan orang hidup itu apa sih? Makan. Makan. Ya, makan itu sembarang makan atau makanan yang punya tujuan? Tujuannya buat ini Pak, 5 sehat 4 sempurna gitu. Oke, 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Tujuan, itu langkahnya. Tapi tujuannya kan sehat sebenarnya ya. Kalau kita makan, kita akan tetap sehat. Tapi catatannya makanan itu harus bermutu. Makanya makanan yang bermutu standarnya adalah tadi yang kamu sebutkan. Betul nggak? Jadi sebenarnya ketika kita ingin memenuhi kebutuhan, dan kita merasa puas terhadap kebutuhan itu mutu, kualitas. Dan semuanya berbicaranya ke sana. Termasuk cara kita belajar. Kenapa sih harus pakai laptop dan harus di-share materinya dan sebagainya ya supaya nanti ada mutu yang bisa dijamin atau diberikan kepada mahasiswa. Ternyata saya belum share screen ya. Oke, tapi bagus. Jadi poin mutu menjadi sangat penting. Saya buka lagi nanti. Mana tadi? Ini tadi desainer grafis muda 600.000 ternyata ya. 500.000. 500.000 nih share kompetensinya. Bentar. Jadi kalau ditanya apa itu kualitas, sudah kelihatan ya layar kacanya ya? Sudah? Materinya. Oke. Udah Pak. Jadi total keseluruhan dari karakteristik produk. Sekali lagi teman-teman semuanya, kalau mau bicara mutu, kualitas, itu adalah semua berkaitan dengan aktivitas. All activity pasti bicaranya adalah mutu. Ya. Lalu tadi tujuan hidup, dalam hidup kita punya makan itu punya tujuan, termasuk apa kebutuhan orang hidup, kebutuhannya adalah udara, maka selalu bicara bagaimana menciptakan udara yang bermutu. Wah, ya selalu ke sana, karena tujuannya adalah memberikan kepuasan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, coba kita lihat gambar ini. Antara kecocokan untuk digunakan. Jadi kadang perspektif mutu itu adalah kalau cocok buat saya berarti produk itu bermutu. Biasanya begitu ya? Contoh. Kalau Rezi, kalau pakai handphone yang kayak gimana sih? Gitu ya? Kalau misalkan saya yang pasti kameranya tuh udah harus bagus. Terus yang kedua tahan lama. Terus yang ketiga dia bisa untuk saya pakai buat nulis ataupun pakai buat aplikasi platform nulis gitu. Oke, jadi nomor 1 tetap kamera ya. Ya gitu deh. Buat saya gitu ya, mungkin akan berbeda perspektifnya. Sehingga
nilai kualitas itu menjadi beda antara saya dengan Rezi gitu ya Mbak ya? Benar nggak? Karena ternyata ada faktor yang dikatakan kualitas itu kalau cocok dengan saya. Kalau nggak cocok, ya nggak berkualitas. Nah, makanya di situ pada akhirnya tidak hanya cocok saja yang digunakan, tapi ada kesesuaian dengan persyaratan. Nah, ketika bicara persyaratan, maka sudah mulai itu. Oh, mula-mulanya harus cocok dulu ya Pak ya? Iya, tapi harus ada sesuai dengan persyaratan. Ya, contoh nih, ini gambar sederhananya gitu. Ketika kita mau mengoperasikan laptop kok pakainya gosokan, ya nggak mungkin, nggak cocok. Ya, tidak cocok. Karena harusnya ya pakainya mouse. Masa pakai setrika kan nggak mungkin. Ya, kamu bisa lihat di sini gambar kedua. Ini adalah cocok menurut subjektivitas orang yang menggunakan laptop ingin menggunakan kameranya justru bukan kamera laptopnya tapi kamera handphone karena dianggap kamera laptopnya kurang bagus misalkan. Nah ini cocok buat orang subjektif, tapi apakah nanti sesuai dengan persyaratan? Nah makanya Crosby menambahkan. Jadi ada Juran, Crosby ini adalah ahli di bidang kualitas ya, Philip Crosby. Kemudian yang paling penting terakhir adalah kalau dia harus sesuai dengan persyaratan, maka harus sesuai dengan harapan konsumen. Nah, disinilah kalimat cocok digunakan itu menjadi objektif, tidak lagi subjektif, merujuk kepada cocok menurut selera A, B, C, dan E, dan F, dan seterusnya, tapi harus sesuai dengan harapan konsumen. Siapa konsumen? Konsumen adalah seluruh elemen pengguna dari A sampai Z. Paham ya? Sampai sini clear? Jadi poin kualitas itu ada 3. Pertama harus cocok digunakan, tidak bicara pada perseorangan, tapi harus sesuai dengan persyaratan, ya. Yang ketiga sesuai dengan harapan konsumen. Jadi sesuai dengan harapan konsumen saja tidak bisa, tapi harus sesuai dengan persyaratannya juga, ya. Oke, lanjut. Kita lihat lagi. Kualitas menurut Crosby itu adalah kesesuaian terhadap persyaratan tadi. Kesesuaian terhadap persyaratan. Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan. Standar kualitas itu kalau di dalam proses produksi pasti bicaranya adalah bahan baku, kemudian proses produksinya, dan produk jadinya. Ini goal, produk jadi itu adalah goalnya, sementara bahan baku adalah persyaratan untuk menjadi barang yang berkualitas, maka menggunakan akses yang berkualitas juga. Contohnya kalau kita bikin paling sederhana ya, bikin masakan lah, nggak usah jauh-jauh ya. Contoh, kalau kita mau makanan kita enak, berarti kan bahannya harus yang fresh. Ya kita mau bikin sayur sop, tapi sayurnya sudah busuk dan sebagainya, itu kan kualitas bahan baku. Mungkin nggak akan berkualitas sayur sop kita. Tapi kalau bahan bakunya diambil dari tempat yang baik, kualitas yang masih bagus, apalagi kalau bayangannya adalah teman-teman semuanya di rumah punya hidroponik gitu ya, langsung ambil dari depan, mau masak kangkung, mau masak sayur sop, wortelnya tinggal cabut ya di belakang rumah gitu. Nah, itu tentu bahan-bahannya menjadi bahannya baku yang baik. Tapi ingat juga bahwa prosesnya juga harus bagus, proses produksinya. Bahan bakunya udah bagus nih, sayur-sayurnya fresh semua, tapi cara ngolahnya nggak bagus, cara ngolahnya nggak benar. Itu juga nggak bisa produk yang dihasilkan menjadi produk yang berkualitas.
Nah, endingnya baru kita bicara produk jadi. Jadi ketika bahan bakunya bagus, ya, memprosesnya bagus, baru bisa menjadi produk jadi yang berkualitas. Jadi satu saja tidak cukup. Ya, makanya kalau teman-teman pernah dengar nggak istilah halalan toyiban? Pernah nggak? Pernah dengar nggak? Halalan toyiban. Ya, sekarang kan kamu sering bilang gitu kan, halalan toyiban gitu. Ternyata halal saja tidak cukup, dia harus toyib. Toyib itu apa? Baik. Baik. Ya, harus baik, toyib. Ya, halal. Contohnya apa? Halalan toyiban. Contohnya ada produk halal tapi kurang baik. Apa kira-kira? Halalan toyiban. Contoh gampang ya. Kamu makan daging ayam. Ayam halal nggak? Halal. Halal. Ya, halal. Tapi kalau matinya nggak dipotong, kira-kira jadi halal. Nggak baik, Pak. Kurang baik. Ya, apalagi makan ayam tapi mentah ayamnya gitu. Makanya harus halalan toyiban. Ada lagi, kamu minum air putih halal nggak? Halal, Pak. Halal, halalan toyiban, halal air putih gitu. Nah, toyiban baik dari sumbernya, air putihnya bukan dari air. Boleh apa? Boleh ngambil dari orang gitu. Toyiban tuh namanya ya. Jadi proses, sekali lagi bahan baku saja tidak cukup ya, tapi proses produksinya juga harus benar. Ya. Jadi sehingga menjadi produk jadi yang berkualitas. Crosby dikenal dengan anjuran manajemen zero defect ya, zero defect. Dan pencegahan yang menentang tingkat kualitas yang dapat diterima secara statistik. Jadi teman-teman, ini orang yang saklek, tahu orang saklek. Kamu kalau mau bikin produk kualitas, ya syaratnya satu, nggak boleh ada cacat gitu. Nah ini orang saklek tuh. Sementara dia menentang bahwa kualitas itu bisa diterima secara statistik. Ya tergantung EQL-nya. Keberterimaannya berapa? Kamu produksi 1000, ya kan? Kalau Crosby 1000 ya harus 1000. Nggak boleh ada yang cacat. Kalau kita menggunakan kaidah statistik, itu ada namanya EQL. EQL itu adalah Acceptance Quality Level. Oke, kamu produksi 1000. Level kualitasnya berapa? Level kualitasnya adalah 99,9%. Berarti ada 0,1% ya yang boleh menjadi cacat. Jadi kalau ada cacat ya udahlah 1000, cacatnya 1. Oke, masih diterima deh, nggak apa-apa. 1 kok dari 1000 gitu. Nah, itu konsep seperti itu nggak diterima tuh, nggak dipakai. Ya, tidak dipakai oleh Crosby. Makanya ini terkenal dengan Bapak Six Sigma nih nanti, Philip Crosby itu. Bapak Six Sigma. Metode zero defect. Nah, kemudian ada Edward Deming. Edward Deming itu adalah pemecahan masalah untuk mencapai penyempurnaan. Jadi kalau dibilang kualitas itu adalah cara pemecahan masalah untuk mencapai penyempurnaan secara continuous, terus-menerus. Nah, ini adalah bapaknya Kaizen. Jadi Kaizen itu adalah penerapan continuous improvement. Jadi perbaikan secara terus-menerus, keberlanjutan. Prinsipnya orang itu tidak ada yang sempurna, yang harus dilakukan adalah berusaha untuk menuju sempurna, gitu. Prinsipnya gitu, ya, Kaizen. Kemudian yang paling penting adalah Deming selalu menggunakan pendekatan bottom up. Jadi untuk merubah hal yang puncak, maka harus dilihat hal yang paling dasar, bawah. Jadi bawah dulu. Kalau kamu mau berhasil, lihat hal yang paling bawah dulu. Orang-orang yang ada di bawah, ya, prinsip kerja, sistem kerja,
cara kerja itu dilihat dari level paling bawah, sehingga bisa menjadi satu kesatuan yang menuju goal yang sesuai. Kalau dalam istilah industri itu ada KPI ya. Kita nggak bisa dari bosnya saja, tapi yang berpikir harus untung, tidak. Tapi dari bawah level operator, nah itu yang kita sebut dengan bottom up. Operator juga harus berpikir bahwa bekerja harus sesuai dengan mutu yang diterapkan. Nah, kemudian ada juran. Kalau juran, kualitas berarti kesesuaian dengan penggunaan tadi. Sesuai dengan penggunaan. Seperti sepatu yang dirancang untuk olahraga. Kok sepatu ada yang buat olahraga, ada yang buat ke kantor, ada yang buat ke pasar, ada yang buat ke mall. Ya. Nah, ini yang disebut dengan kesesuaian dengan penggunaan. Pendekatan yang dipakai juran adalah orientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan. Pelanggan butuhnya apa? Ya harus disesuaikan, harus diterjemahkan ke dalam sebuah bentuk produk yang diinginkan dari kebutuhan pelanggan tersebut. Ya. Sekali lagi ini ahli di bidang mutu ya. Kemudian ada Kauro Ishikawa, karena nanti kamu akan sering bertemu dengan, bertemu dengan hasil daripada cara atau metode yang digunakan oleh Kauro Ishikawa, yaitu melihat atau memecahkan masalah melalui diagram, istilahnya adalah sebab akibat, ya, diagram sebab akibat. Kalau akibatnya adalah terlambat, penyebabnya adalah macet misalkan. Nanti penyebabnya kenapa macet? Karena jalanan sedang perbaikan. Kenapa harus diperbaiki? Kenapa harus diperbaiki? Karena jalannya berlubang. Kenapa berlubang? Wah, macam-macam tuh. Itu yang nanti dalam diagram fishbone kamu bisa buat. Jadi Ishikawa itu biasanya dikenal dengan fishbone diagram tadi. Ya, puasan pelanggan, to the point, selesai. Lalu ada Vincent Gaspers, ini orang mana kira-kira? Vincent, ada yang tahu nggak? Orang mana, Mbak? Vincent Gaspers itu orang mana? Vincent Gaspers, orang mana kira-kira? Ketemu nggak? Orang Indo ya. Cocoknya orang mana? Kalau Kauro Ishikawa kan orang mana tuh? Orang Jepang ya. Kalau Gaspers, ini saya dulu pikirnya orang Spanyol nih ya. Ternyata orang NTT, Nusa Tenggara Timur nih. Ya, profesor di bidang mutu, agar dapat memenuhi spesifikasi kebutuhan guna meningkatkan kepuasan pelanggan internal maupun eksternal. Jadi dia berpikir bahwa setiap proses itu pasti ada pelanggannya. Proses produksi pelanggannya itu ada dua, satu pelanggan internal, yang kedua eksternal. Contoh ketika kita bicara di proses cetak, ada pre-press, ada press, ada post-press. Maka pelanggan internalnya pre-press adalah press. Pelanggan internalnya press adalah post-press. Pelanggan eksternalnya siapa? Pelanggan eksternal ada pengguna hasil cetaknya. Siapa? Vendor yang mesen. Ya, yang mesen cetakan itu adalah eksternal. Tapi sebelum sampai ke eksternal, maka harus dulu dipastikan bahwa secara internal dalam siklus proses produksi ya, pelanggan internalnya harus puas dulu. Kenapa? Kalau dia puas dengan kualitas hasil platnya, maka dia akan mencetak, hasilnya akan baik. Kalau hasil cetaknya baik, maka si finishing ini akan merasa puas. Kenapa? Dia akan membentuk karakter proses produk jadinya bisa baik. Kenapa? Hasil cetaknya sudah baik. Paham maksud saya ya? Nah,
Lalu kalau eksternal sudah jelas lah. Kemudian Taguchi itu mendefinisikan kualitas dalam cara yang negatif. Kok negatif sih Pak? Ya, kenapa? Karena yang namanya kualitas itu adalah kerugian pada masyarakat sejak produk dikirimkan. Kerugian ini termasuk biaya ketidakpuasan konsumen yang akan mengakibatkan kerugian reputasi niat baik perusahaan dan niat baik perusahaan. Maksudnya apa sih, Mas? Coba deh kalimatnya. Apa kira-kira? Kualitas. Kenapa dia dari perspektif negatif? Maksudnya kalimatnya apa? Kalau itu kayaknya menurut saya kalau misalkan semakin tinggi biaya ketidakpuasannya, berarti kualitasnya jelek. Biaya ketidakpuasan. Memang ada biaya ketidakpuasan. Kan itu kayak ada kerugian reputasi dan niat baik perusahaan. Kalau misalkan kualitas yang dikirim itu tuh ternyata jadinya jelek, akhirnya kan buat rugi perusahaannya tuh. Nah, itu yang yang dipandang gitu. Saya semakin tinggi kualitasnya nggak akan semakin sedikit kerugiannya gitu. Iya, ini komeng ya, berpikir komeng ya. Selangkah di depan gitu ya. Ya, tahu komeng ya? Berpikir selangkah ke depan. Jadi dia nggak ngomongin dia nggak ngomongin dampak dari bahwa produk itu tidak bagus. Jadi saya nggak bisa makan. Tidak, tapi dia berpikir sangat jauh. Ketika benar tadi kata Rezi, kalau produknya dikirim tidak baik ke masyarakat, maka dampaknya sangat panjang. Karena reputasi perusahaannya, niat baik perusahaan dan sebagainya, dia akan berdampak. Makanya yang disebut dengan mendefinisikan kualitas dalam cara negatif itu adalah, ya sudah, kalau kamu mau tidak reputasinya tetap terjaga, gitu ya wajib mengirimkan produk yang tidak merugikan gitu ya, yang tidak merugikan pada masyarakat gitu. Nah, bagus cara pikirnya, anti mainstream kalau orang bilang. Eliot tahun 93, sesuatu yang berbeda untuk orang yang berbeda dan tergantung pada waktu dan tempat, dikatakan sesuai dengan tujuan. Ini tadi saya akan sampaikan. Kalau dia subjektif, kenapa? Sesuatu yang berbeda untuk orang yang berbeda. Jadi kualitas itu menurut dia ya subjektif, tergantung orangnya. Nah, orangnya boleh sama, itu juga tergantung pada waktu dan tempat. Ya, yang penting sesuai dengan tujuan. Nah, ini prinsip kualitas yang belum pada standar, ya. Yang terakhir, kualitas ditentukan oleh pelanggan, di mana pelanggan menginginkan produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan. Ini biasanya bicara pada the king of customer, jadi pelanggan adalah raja. Yang raja pengen ya itulah yang disebut dengan kualitas. Dari sekian banyak, ya masih banyak ternyata. Nah, dari sekian banyak, ya dari sekian banyak pendapat gitu ya, tentu nilai subjektifnya akan sangat tinggi. Masing-masing punya pendapat, dan tentu semua pendapat tidak ada yang salah. Benar nggak? Ada nggak pendapat yang salah? Tidak ada. Orang berpendapat boleh-boleh saja, apalagi dia memang ahli di bidang itu. Nah, tapi pada akhirnya, apakah pendapat itu bisa diterima oleh semua komponen, semua orang yang menerima pendapat itu? Itulah yang akhirnya menjadi dasar why ISO, ya, kenapa harus ada organisasi yang disebut dengan ISO. Ya. Kenapa? Loh, karena pendapat orang itu subjektif tadi. Gak bisa diterima semua orang. Ya sudah, supaya bisa menengahi berbagai macam perbedaan, kita bikin saja satu standar yang mana prinsip 3 tadi. Prinsip 3 di awal. Masih ingat nggak prinsip 3 di awal? Slide awal. Satu yang disebut kualitas itu adalah
digunakan. Cocokan, terus Kesesuaian kesesuaian, terus sesuai harapan kan semua. sesuai harapan. Ya, jadi 3 tadi. Oke. Kalau gitu supaya bisa merangkul semua, kita bikin dalam pandangan ISO yang disebut kualitas adalah harus ada namanya derajat karakteristik. Kalau bicara derajat ada angkanya atau ada angkanya? Pasti ada angkanya. Maka nilainya nanti ada yang disebut nilai objektif. Makanya biasanya disebut ada skala Likert ya. Baik, berapa baik? Baik itu kalau nilainya 3. Ya, baik sekali. Baik sekali. Oh, baik sekali itu kalau nilainya 4. Terus istimewa. Oh, istimewa nilai 5. Cukup. Cukup nilainya 2. Jelek, kurang. Oh, kurang nilainya 1. Itu yang disebut dengan kuantitatif. Maka ISO nanti bicaranya kepada kualitas adalah derajat karakteristik yang melekat pada produk yang memenuhi persyaratan atau keinginan. Jadi nanti poinnya adalah kalau dalam bahasa ISO ada checklist. Ya, bagus nggak ya? Ya, karakteristiknya apa sih? Oh, karakteristik fisiknya dulu. Kuat nggak? Ya, kalau kertas misalkan, kertasnya tahan sobek, ya, tahan air, dan macam-macam, maka itu yang disebut dengan karakteristik. Ya, jadi yang disebut karakteristik itu adalah kalau saya mau bilang standar ISO orang ganteng misalkan, ada nggak standar ISO orang ganteng? Atau wanita cantik ada nggak standar ISO-nya? Nggak ada ya. Kalau mau dibikin boleh. Ya kalau memang menjadi kesepakatan bersama ya silakan saja. Saya ambil contoh misalkan wanita cantik itu adalah kalau hidungnya mancung misalkan. Kalau dalam ISO yang namanya derajat karakteristik hidung mancung itu kira-kira ada ukurannya nggak? Kalau di ISO harus ada ukuran? Harus. Paham ya maksud saya? Jadi kalau kita bicara ISO itu selalu semuanya terukur. Karena merupakan derajat karakteristik. Jadi kalau dibilang standar wanita cantik dunia, hidungnya mancung. Ya udah mancungnya berapa? Apakah 4 cm diukur dari bibir? Nah, atau 3 cm? Ya, atau 5 cm ke dalam. Paham maksud saya? Nah, ini yang disebut dengan ISO. Suka atau tidak suka makanya teman-teman semuanya, kalau ada orang yang ngerasa saya mah nggak ikut ISO lah, ribet gitu, ya nggak apa-apa, nggak salah, karena ISO itu sifatnya adalah menjadi sebuah organisasi, asosiasi, organisasi jelasnya ya, karena disebut dengan International Standard Organization. Kalau begitu, organisasi ini menjadi sebuah organisasi yang boleh digunakan, boleh enggak, istilahnya begitu. Mau digunakan ikut ya ayo, nggak ikut ya nggak apa-apa. Tapi jangan salahkan kalau nanti pada saat ada orderan, kemudian mempersyaratkan perusahaan harus sudah ISO, Anda nggak punya syarat administrasinya, maka Anda tidak bisa ikut ya, Anda tidak bisa protes. Paham maksud saya ya? Karena ini bicara pada regulasi. Saya ambil contoh. Standarnya orang mau kuliah apa kira-kira? Standarnya orang mau kuliah? Lulus SMA. Lulus SMK atau lulus SMA. Kalau dia belum lulus SMA, bisa nggak kuliah? Lagi ngajar. Rencananya hari Jumat sih pengen ke sana sih. Mama nggak nilikin. Sebentar ya. Ya harusnya sih nengokin lah, namanya ada
Ya udah, ntar dulu ya. Ya, Assalamualaikum. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi yang melekat pada produk mencukupi persyaratan dan keinginan. Nah, sekarang ada 8 dimensi produk itu punya mutu. Jadi kalau 8 dimensi ini biasanya menjadi karakteristik lah. Kalau tadi bicara karakteristik fisik, kekuatan perilaku, sensori. Nah, 8 dimensi mutu itu menjadi penilaian terhadap kualitas, ya, kualitas dari sebuah produk. Ada yang pertama adalah performance, ya, performance atau kinerja. Dimensi ini mengenai seberapa baik suatu produk melakukan apa yang memang harus dilakukannya. Ya, apakah suatu produk yang dihasilkan dapat melakukan pekerjaan secara terus-menerus? Gitu. Nah, ini adalah performance. Kemudian ada lagi fitur, ya, dimensi produk fitur. Ini maksud performance bisa difahami ya. Yang kedua adalah fitur. Fitur itu adalah dimensi dapat dibentuk dari atribut-atribut tambahan. Contohnya tadi kalau saya tanya Rezi, Mbak, kalau handphone yang bagus itu apa sih? Oh, ternyata kata Rezi, fiturnya harus ada kameranya Pak, yang bagus. Nah, yang bagus itu berapa megabyte, gitu, dan seterusnya. Kemudian memorinya besar. Nah, itu adalah fitur-fitur yang tercantum atau menjadi tambahan yang melengkapi atau meningkatkan fungsi produk inti. Padahal kan fungsi produk intinya handphone untuk alat komunikasi ya. Nah, tapi ternyata sekarang sudah mengalami diversifikasi apa namanya kebutuhan, ya, tidak hanya bisa untuk nelpon, tapi dia juga harus bisa untuk foto dan sebagainya. Nah, kemudian reliability, keandalan. Ya, reliability itu keandalan seberapa seringkah produk itu rusak. Nah, jadi tadi ada handphone yang kalau dibeli sekali sampai bertahun-tahun nggak rusak-rusak ada. Tapi ada orang yang ganti-ganti handphone terus gitu ya, karena seringnya rusak. Ya, ada juga yang ganti-ganti handphone karena gaya, itu beda lagi. Ya, karena kehandalan itu adalah dimensi yang berkaitan dengan kemampuan produk untuk bertahan selama penggunaan yang biasa dari kemungkinan mengalami keadaan malfunction. Conformance, kesesuaian. Ya, apakah produk ini dibuat benar sesuai keinginan produsen? Conformance, ya, dimensi berkaitan dengan seberapa baik produk tersebut digunakan atau sesuai dengan standar. Contohnya tempat duduk nih yang saya lagi duduki. Ya, apa benar nih nyaman tempat duduknya sesuai dengan keinginan produsen? Biasanya nanti kaitannya conformance itu sama kayak kalau di dalam ilmu teknik industri itu bilangnya kesesuaian dengan penggunaan, biasanya apa istilahnya? Ada yang ingat nggak? Sebentar. Ayo. Conformance. Ilmu yang mempelajari tentang kesesuaian antara produk dengan penggunanya. Apa? Ayo. Masih ingat nggak? Halo? Apa istilahnya? Ergonomi itu ada yang tahu. Ya, conformance itu kaitannya seperti ergonomi. Ya. Jadi
yang dibuat itu tidak hanya sekedar produk, tapi harus nyaman, performance. Durability. Nah, kalau tadi ada keandalan, sekarang ada durability. Ya, beda keandalan, beda durability. Ada handphone yang awet, tapi suka nge-lag gitu. Ya, daya tahannya berarti tidak handal, ya, tidak handal. Tapi bisa digunakan. Nah, kalau ini durability itu kaitannya dengan segi ekonomis ya. Dimensi ini sebagai ukuran ketahanan suatu produk meliputi segi ekonomis dan teknis, ukuran, umur produk, teknologi. Jadi Pak, modern yang memungkinkan untuk hal itu. Berapa lama bisa tahan? Nah, yang terakhir adalah Nomor 6 adalah serviceability. Selalu bicara kalau kita mau beli contohnya kendaraan ya, mobil, kita akan berpikir, ini mobil murah nih. Tapi bagaimana perbaikannya? Bengkelnya banyak nggak? Ya, ini adalah serviceability. Ada orang yang berpikir dia akan beli mahal, nggak masalah, tapi purna jualnya bagus. Nah, ini yang disebut dengan serviceability, kemudahan perbaikan. Ya, contoh-contohnya kalau kita bicara mobil-mobil, kenapa sih orang lebih kecenderungannya Toyota gitu ya? Karena dianggap bengkelnya di mana-mana. Kalau kena macet misalkan kena mogok, call center-nya banyak, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah serviceability. Termasuk kalau di mesin cetak itu orang lebih senang menggunakan Heidelberg misalkan. Oh, karena layanannya bagus. Oh, walaupun sekarang udah tergeser juga ya. Ada brand sekelas Komori juga, ya, perusahaan Jepang yang memproduksi mesin cetak, ternyata tidak kalah lebih bagus untuk serviceability-nya. Tapi itu perspektif ya, sekali lagi perspektif. Teman-teman nanti bisa membandingkan antara dua produk, nanti dibandingkan durability dan serviceability-nya. Nanti produk kemasan, case-nya. Nah, yang ketujuh, estetik atau keindahan. Dimensi ini berkaitan dengan bagaimana produk dilihat, dirasakan, dan didengar. Seperti apa produknya. Yang ke-8 adalah perceived quality, adalah perspektif terhadap kualitas. Bagaimana reputasi perusahaan? Tadi yang kaitannya mobil paling gampang ya. Kenapa orang lebih banyak beli Toyota? Oh, karena Toyota terkenal reputasi perusahaannya di bawah Astra nih, yang distributornya. Siapa yang nggak kenal Astra gitu ya? Tapi kalau dari segi estetika gitu, keindahan, barangkali kalau mobil sekarang yang estetik kayaknya daripada Toyota lebih baik sekarang pakai yang Hyundai deh. Misalkan Hyundai merasa dari segi keindahan lebih bagus lebih bagus Hyundai. Tapi dari perceived quality, kualitas, orang lebih memilih Toyota. Kenapa? Walaupun modelnya biasa-biasa aja, tapi orang sudah tertancap bahwa Toyota itu the one of quality gitu. Ini contoh ya, contoh saja. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya minta teman-teman semuanya. Ini kan saya mau lanjut nih kelas 2C kalau nggak salah tadi. Ya, mau ngajar offset. Bentar ya, cukup melelahkan sebenarnya. Tadi ngawas 3 jam, diem aja depan mahasiswa yang sedang uji kompetensi, minta waktu lagi setengah jam, minta waktu lagi. Akhirnya pas saya mau ngajar teman-teman, ternyata ada mahasiswa bimbingan saya udah di luar. Ya sudah, akhirnya bimbingan dulu. Jadi ini hari ini saya belum istirahat ya dari pagi. Ini mau lanjut lagi di kelas kedua. Jadi saya izin materi hari ini cukup sampai dengan
8 dimensi mutu. Di bawahnya tentang evolusi mutu saya nggak terlalu nggak terlalu banyak yang bisa yang dibahas, tapi nanti kamu bisa baca evolusi mutu seorang tukang ledeng yang menjadi bos Mercedes-Benz. Nanti teman-teman bisa baca ya, nanti kita kupas minggu depan. Tapi sebelumnya saya mau minta ke teman-teman ambil 2 produk ya, ambil dua produk kemasan yang memiliki karakteristik produk yang sama. Paham kira-kira? Nah, maksudnya gimana sih? Gimana, Pak? Produknya Produknya sama. apa? Produknya sama, tapi kemasannya berbeda. Oh, Ya, nanti kamu nilai 8 pendekatan mutu dari kemasan yang digunakan berdasarkan egg performance, ya, berdasarkan berdasarkan 8 dimensi mutu. Dari performance-nya, dari fiturnya, dari keindahannya, dari kehandalannya, kamu bandingkan. Paham maksud saya? Tapi produknya produk sama. Saya ambil contoh. Contohnya apa kira-kira? Produknya kemasan, jangan produk yang lain dulu. Produk kemasan. Contohnya kamu ambil Hit sama Baygon. Oh ya, Hit sama Baygon ya. Nah, kamu panjang fotonya, lalu di situ kamu nilai 8 dimensi mutu dan nilainya mana yang ratingnya lebih tinggi dari sudut pandang 8 dimensi mutu. Oke, cukup? Minggu depan dipresentasikan atau dibahas ya di depan kelas. Semua wajib mengerjakan. Nanti saya share link untuk mengumpulkan penilaian dimensi mutu produk kemasan yang kamu review. Jadi tugasnya adalah mereview kemasan berdasarkan perspektif 8 dimensi mutu. Pak, saya mau nanya. Oke. Gimana, Pak? Untuk absen gimana, Pak? Absen. Kita absen sekarang dong. Oke, Pak. Soalnya saya di akademinya nggak absen, Pak. Iya. Saya juga, Pak. Nur Alifah, kenapa, Mbak? Bapak, saya mau tanya, ini tugasnya individu apa kelompok? Individu. Terus untuk kemasannya apakah kemasan primer atau kemasan sekunder? Boleh? Bebas. Bebas, Semua kemasan. Kalau Oke, Pak. sekunder berarti saya persama dengan yang sekunder, yang keduanya kalau sama-sama primer, sama-sama primer. Bapak izin tanya untuk Oke. pengumpulan tugasnya itu tuh berarti berupa PDF atau PPT ya, Pak? PPT saja. Ya, lebih mudah PPT untuk presentasi soalnya. Oke. Baik, Pak. Jadi misalkan kamu punya produk yang tadi saya sampaikan, kasih produknya, jebret. Nanti apa yang menyebabkan dari performance produk A lebih baik daripada produk B? Gitu. Oh, karena produk A performance-nya waktu digunakan itu kadang keluar, kadang enggak gitu. Paham ya maksud saya? Ini contoh kalau obat nyamuk kemasan. Kan ada yang dipencet harus butuh effort yang lebih besar, ada yang dipencet cukup ditekan serut gitu. Ini contoh ya. Nah, ini tujuannya untuk menilai ya performance nanti di dalam kaidah pengembangan kemasan. Hal ini kita akan lakukan. Jadi dalam pengembangan kemasan biasanya ada survei pasar. Survei pasar itu adalah membandingkan berbagai macam produk sebagai reference untuk mengembangkan produk yang baru. Jadi nilai-nilai apa yang ada di dalam kemasan yang lebih dulu ada, nanti nilai lebihnya kita adopsi, nilai kurangnya kita perbaiki. Kira-kira begitu poinnya. Paham maksud saya? Bisa diterima?
Insya Allah, Pak. Insya Allah. 8 dimensi motor. Kok nggak kelihatan ya? Perkuliahan ditutup dengan tugas review produk kemasan berdasarkan 8 dimensi mutu. Kumpulkan dalam bentuk PPT. Baik dulu. Minggu depan setelah ini kita bahas, baru kita masuk ke SPC ya. SPC. Adinda? Hadir, Pak. Alfa? Hadir, Pak. Ardi? Hadir, Pak. Cynthia? Hadir, Pak. Ibnu? Hadir, Pak. Ilhan? Hadir, Pak. Bentar, tuh gerak-gerak sendiri tuh. Ada capek laptopnya nih. Ya, hey. Kenapa nih? Capek gini kali laptopnya. Ilhan ada ya? Kesha? Hadir, Pak. Oh, saya baru mau tidak hadir nih. Mahathir ada. Reva? Hadir, Pak. Rival? Hadir, Pak. Novana? Hadir, Pak. Novia? Nur Alifa? Hadir, Pak. Putri? Rabani? Hadir, Pak. Rasid? Rezwandari? Hadir, Pak. Saniatul? Hadir, Pak. Sawung? Hadir, Pak. Leviana? Hadir, Pak. Talia? Hadir, Pak. Tiara Ariska? Hadir, Pak. Ariskia, sorry ya. Zaira? Hadir, Pak. Zahra? Hadir, Pak. Zirhan? Hadir, Pak. Putri Zirhan Aul ya? hadir, Pak. Zirhan Putri nggak Aul ada ya? hadir, Pak. Zirhan nggak ada ya? Saya Pak hadir, Pak. Ziran. Oh, Saya Pak hadir, hadir. Panggil-panggil juga. Putri Aulia hadir, Pak. Putri Aulia hadir. Novia? Novia nggak ada ya? Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Jangan lupa bahwa Anda punya kesempatan untuk tidak hadir hanya 4 kali. Kalau lebih dari 4 kali, maka kompensasinya adalah nilai maksimal adalah C. Ditolong pastikan untuk teman-teman yang lain untuk hadir sesuai dengan yang kita sepakati bersama. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita ketemu minggu depan. Mudah-mudahan pesawat saya tidak di pagi hari ya, supaya kita bisa ketemu teman-teman semuanya. Kabarnya adalah saya akan mengajak Bu Muryati juga. Jadi di hari Kamis kalau ada mata kuliah Bu Muryati. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, Bapak. Nggak ada. Saya pikir ada mata kuliah Bu Muryati soalnya. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Waduh. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya Pak. tidak bisa close soalnya gambarnya begini.